Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur. Ya, ini harus kita syukuri ya. Tetapi rasa syukur itu tidak cukup ya di lisan saja. Saya syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak hanya itu saja ya. Syukur harus kita laksanakan implementasinya. Ya, kalau tandanya syukur itu apabila mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu kita berangkat. Nah, kita terus beranjak apapun kegiatan kita, kesibukan apapun yang ada kita kerjakan, kita tinggalkan. Lah itu namanya bersyukur. Ya, jadi tidak cukup yaitu hanya rasa syukur saja. Lah sama contoh yang lain, umpama alhamdulillah saya panen cabai sudah dapat sekian kilo, ya itu termasuk syukur, alhamdulillah. Tetapi yang diharapkan itu tidak hanya di lisan saja, implementasinya. Nah, sebagian cabainya disedekahkan, itu namanya bersyukur ya. Tidak hanya cukup di mulut saja alhamdulillah ya, itu sekedar ya, sekedar menyampaikan rasa syukur. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu juga termasuk bersyukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, kalau kita bersyukur ya, kita laksanakan kesehatan kita tadi untuk melaksanakan sholat jamaah, yaitu di masjid, insya Allah, bukan insya Allah, memang akan ditambah rasa syukur kita, akan ditambah nikmat, berarti adalah tambah sehat, tidak sakit-sakitan. Nah itu ya, itu namanya ditambah. Kemudian yang panen tadi, syukur dibagi-bagikan sebagian, ya dibagikan, disedekahkan, ada rasa syukur, Allah akan menambah. Nah itu ya, akan semakin banyak panennya, berkah uangnya. Enggak usah nerangkan berkah, nanti lama ini. Sholawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo membaca sholawat munjiat dan sholawat Ibrahimiyah biar semakin hafal. Selain hafal, siapa yang baca sholawat itu kan pahalanya banyak. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ayo doa Nabi Yunus ya. Ini yang sering kadang itu salah ya, yang sering tertinggal-tinggal. Ayo kita baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biasanya sampai ketinggalan subhanaka. Ya, jadi biar lebih hafal. Alhamdulillah sudah kita baca sholawat, mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selamat berjumpa ya dengan channel Basori Official. Sudah di tahun 2024 ya. Ini channel video yang pertama di tahun 2024. Saya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya. Ya ini tidak testimoni ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk terutama di WA ya. Kemudian ya Ustadz, bagaimana hutang saya masih tetap, cara menghadapi yang nagih, marah-marah, kasar. Nah, itu masalah hutang intinya. Masih banyak yang bertanya. Kemudian yang kedua adalah masalah jualan supaya laris. Ada yang jualan saya Ustadz supaya laris, bisa untuk bayar hutang. Loh ya hutang juga ya. Ya kemudian juga ada yang nanya, ada yang Ustadz minta doanya supaya saya jual aset, jual rumah, yaitu supaya cepat laku. Kemudian ada juga yang masalah rumah tangga, nah, supaya tentram. Ada juga yang belum punya keturunan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA ya. Jadi saya jawab yang secara singkat ya. Singkat dulu. Yaitu menahan. Yaitu secara kalau sudah terlanjur punya hutang dan lain sebagainya, ini tidak bisa hanya dijawab menahan. Yang belum ya, itu adalah kuncinya itu menahan selera, membelanja menurut kebutuhan, menahan selera. Kemudian yaitu saya jawab ya, bahwa menurut hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Rasulullah. Ya, bertanya kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, ya bagaimana kalau 1/4 dari amalan kita ini adalah baca sholawat? Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya itu ya bagus, lebih bagus lagi, itu ya baik, lebih baik lagi kalau kamu tambah. Bagaimana ya Rasulullah kalau separuh ya bagus, kalau tambah lagi malah lebih bagus. Bagaimana ya Rasulullah kalau seluruh amalan saya, doa-doa saya itu hanya sholawat, itu adalah lebih bagus. Kalau memang itu yang kamu lakukan, yaitu seluruhnya kamu pakai selawat, dalam amalmu itu adalah kamu akan dipenuhi seluruh keinginanmu, seluruh hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipenuhi oleh Allah, dan seluruh dosamu diampuni oleh Allah. Nah, jadi dosa seluruhnya diampuni oleh Allah dan seluruh hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau membaca sholawat. Nah, kita simpulkan apapun ya masalahnya adalah kuncinya membaca sholawat. Nah ini ya, membaca sholawat. Jadi dalam hadis itu disimpulkan apa saja ya mengenai dosa, mengenai masalah yang ada di dunia, ini adalah sholawat kuncinya. Hadis yang lain diterangkan, wahai umatku, apabila kamu dalam kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Lah terus sekarang bagaimana cara membaca sholawatnya? Ada seseorang yang membaca sholawatnya itu, yang membaca sholawat setiap hari, ya artinya itu ya yakin bahwa masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat membaca sholawat. Ya, membaca sholawatnya ya jangan hanya kalau ada masalah. Dia bisa juga membaca sholawat itu tiap hari terus ya.
bisa dihitung ya, dihitung. Jadi saya sering nelpon kepada kawan-kawan yang sudah membaca sholawat. Dia adalah yang banyak mengatakan seperti ini. Kalau selawatnya 1000, 2000 itu keajaibannya adalah belum terasa. Nah, coba yang lain itu dibilangi, coba kamu amalkan sholawat itu 10.000 ke atas. Nah, sehari semalam itu 10.000 ke atas, ya itu nanti adalah insya Allah terus terasa apa itu berkah terasa, keajaiban terasa, fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang kalau sudah 10.000 ke atas itu adalah yang didapatkan yang pertama adalah ketenangan. Ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam rumah tangga, anaknya, istrinya, apa saja adalah jadi tenang. Itu kalau 10.000 ke atas. Ya, maka kepada kawan-kawan ayo tetap kita membaca 10.000 atau membaca menurut apa itu kita. Tapi ya memang harus kita paksa ya. Kita paksa itu yang sederhana. Bisa kita tingkatkan lagi ya, bisa kita tingkatkan. Artinya apa? Ya dipaksakan pada malam hari. Ya, pada malam hari sepertiga malam 2 jam sebelum subuh, ya jam 2 atau jam 3 itu adalah kita paksakan bangun malam. Nah, itu ya, kita paksakan bangun malam ya. Ya memang berat itu. Kita paksakan bangun malam terus sholat ya. Sholat yang kita tahu ya, mama mau sholat tahajud, bisa juga sholat apa itu hajat, bisa juga sholat tobat. Nah, kita sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, atau salah satu saja lah. Ya, terlalu banyak kalau banyak sholat nanti. Wah berat itu Ustadz itu jawabannya ya. Ya sholat hajat. Atau sholat tahajud. Sesudah sholat tahajud ya kita terus membaca sholawat sampai subuh. Nah itu sampai subuh ya, sampai subuh. Ini namanya adalah punya apa namanya ya, yang pertanyaan tadi hutang saya yang banyak itu kita usaha membaca sholawat pada sepertiga malam. Jam 3 atau setengah 3 sampai subuh kita membaca sholawat. Nah itu namanya adalah sudah usaha. Yaitu dasar dari hadis Rasulullah SAW ya, bahwa di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah turun ke bumi. Turun ke bumi. Kemudian kata Allah, siapa yang doanya akan dijabah oleh Allah, siapa yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berdoa apa saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bangun sepertiga malam. Jadi terjawab tadi ya, sudah apa belum yang nanya tadi. Kalau hutangnya selama ini belum lunas ya, sudah dilaksanakan seperti itu enggak? Tidak hanya membaca sholawat sehari semalam 1000 sekali, besok enggak, besok lagi baca. Nah, itu wah aku sudah sholawat, sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, sudah berminggu-minggu, hajat kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada itu. Jadi usahanya itu betul-betul ya betul-betul malam itu adalah bangun. Itu tidak hanya ini masalahnya banyak, katanya tadi hutangnya nggak lunas-lunas, tapi malah malam tidur. Ya bagaimana usahanya ini? Ya itu diantaranya. Jadi apa itu ya banyak sholawatnya,
berdasarkan hadis tadi, sebanyak-banyaknya. Bisa dikatakan asal ada waktu langsung sholawat. Bisa selesai sholat, ya. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Ada juga waktu yang doa-doanya akan dijabah oleh Allah, yaitu di antara waktu maghrib sampai isya. Ya, karena masalahnya banyak, maghrib tidak terus pulang membaca sholawat. Sudah berapa itu? Nah, paling tidak itu maghrib sampai isya, ya, sesudah kita sholat berjamaah masih punya wudhu, paling tidak itu 2000. Nah, paling tidak 2000. Kemudian bangun malam paling tidak 5000 sampai subuh. Nah, ya, sampai subuh. Kemudian disambung sudah sholat subuh sampai nunggu sholat isyraq 2000. Nah, sudah selesai, sudah 10.000. Belum ditambah kalau selesai sholat zuhur sebentar, yaitu 200, sesudah asar, 200. Kalau 200 itu nggak lama sholawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ini, ya. Jadi boleh sambil aktivitas, belum sambil jalan, belum sambil bekerja. Maka itu, ayo kita mulai. Jangan hanya nanya-nanya saja, tidak ada realisasinya, tidak dibuktikan dengan jerih payah. Lah aku itu susah, apa itu bangun malam? Ya kalau susah bangun malam, ya tanggung saja kalau begitu. Kalau Allah itu belum mengijabahkan, hutangmu masih tetap ada, dan kita usahanya hanya selawat sebentar, dan apalagi tidak mau memenuhi panggilan Allah, ya, tidak mau memenuhi panggilan Allah, bagaimana itu Allah akan membantu, ya. Kemudian usahanya sudah seperti itu, dan jangan ditunggu-tunggu, yaitu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Masalah hutang, masalah keluarga, insya Allah akan selesai. Ya, jadi kita serahkan kepada Allah. Allah adalah Maha Tahu. Jadi jangan hanya istilah orang kerja itu begini, ya. Kalau yang ikhtiar dohirnya sudah punya hutang, ya malah datang itu katanya hutangnya saya itu nggak lunas-lunas, tapi dia bawa rokoknya itu 2 bungkus, ya, ditaruh di meja, nanti habis ngerokok lagi. Ya bagaimana itu, rokok itu sudah berapa kalau 1 bulan? Untuk membayar angsuran yang ringan kan sudah bisa. Ya, karena dia hutangnya itu ada hutang Honda, ada hutang mobil, ada hutang untuk bisnis dan lain sebagainya. Paling tidak dia dari yang kecil. Nah, ini punya hutang banyak, malah dia ya itu tidak menyalahkan, ya, tapi itu termasuk kiat-kiat untuk membayar hutang. Semuanya ya sungguh-sungguh, bekerja ya sungguh-sungguh, berdoa ya sungguh-sungguh, ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohaninya, ikhtiar bumi dan ikhtiar langitnya itu adalah seimbang. Itu, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, ditambah lagi selain sholawat, ditambah dengan doa Nabi Yunus tadi, itu, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Selesai. Jadi tadi bisa disimpulkan, ya, kalau memang berat masalahnya, sesudah maghrib sampai isya jangan pulang, kemudian malam adalah bangun, ya, sepertiga malam, jam 2:30 atau jam 3, kemudian subuh. Nah itu kan tidak waktu-waktu yang tidak ada orang kerja sesudah maghrib, tidak ada orang kerja malam jam 3. Ya, itu memang harus punya ilmu yang namanya paksa. Nah, demikian, mudah-mudahan, ya, yang sedikit ini membawa semangat, dan jelas Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang kita laksanakan, beban kita itu. Karena pada intinya bahwa semua yang ada di dunia ini karena
kehendak atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang yang tidak mampu. Ya, kita diberikan beban hutang sekian itu karena mampu. Ya, jadi jangan menganggap wah berat seperti ini, dan harus ingat sesudah ujian pasti akan naik kelas, sesudah hujan pasti akan tidak hujan. Itu sudah jelas, sesudah naik sudah jelas akan turun. Demikian, mudah-mudahan yaitu bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada, dan diberikan rezeki yang halal yang banyak, diberikan lunas hutangnya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi kawan-kawan yang komen ya minta doa, tulis di bawah ini. Kemudian yang ada testimoni tolong dikirimkan di WA, dan yang mau tanya silakan. Mau masuk grup pun silakan. Di nomor 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.